Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa la taj'al multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan perkenannya juga kita boleh berjumpa kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berterusan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita boleh juga berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang soleh insyaallah. Malam hari ini kita akan meneruskan lagi kajian kita, tadabbur kita, penghayatan kita terhadap sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Quran, yang mana pada malam hari ini kita akan melihat sebab diturunkannya surah Al-Ikhlas atau surah Tauhid. Kenapa surah ini diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi sebahagian daripada Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas atau At-Tauhid namanya juga, yang biasa kita kenal dengan surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi apa sebabnya? Kenapa surah ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam urutan diturunkannya Al-Qur'an, surah Al-Ikhlas ini ia secara kronologi diturunkan nomor 22. Surah yang ke-22 diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas yang pertama surah Al-Alaq, keduanya surah Al-Qalam, ketiganya surah Al-Muzammil, Al-Muddassir, Al-Fatihah, Al-Kafirun, sampai nomor 22 itu surah Al-Ikhlas. Ia diturunkan selepas surah Al-Falaq dan sebelumnya surah An-Nas. An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas, yang nomor 22. Yang disebut juga surah Tauhid, karena di sini ada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam urutan Al-Qur'an Mushaf, ia berada di nomor 112. 112 di dalam surah Al-Mushaf ini. 112. Tetapi dari segi diturunkannya kronologi kepada Rasulullah, ia nomor 22. Termasuk surah yang pertama diturunkan di Mekah. Baik, kenapa ia diturunkan? Karena orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy ketika itu, ketika mereka diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, juga mengingatkan tentang hari kiamat, yang berbuat baik akan mendapat surga, yang berbuat buruk akan mendapat neraka. Mereka akan dibangkitkan semula pada akhir zaman. Ini orang-orang Quraisy tidak percaya kepada seruan tersebut. Jadi mereka tahu bahwa yang diserukan oleh Rasulullah ini datang daripada Tuhan Rasulullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semua seruan tersebut datang dari Allah.
Nah, selepas itu orang-orang musyrik Mekah akhirnya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, sif lana rabbaka." Dalam riwayat yang lain, "Ya Muhammad, ansib lana rabbaka." Wahai Muhammad, beritahukan kepada kami apa keturunan Allah itu. Apa keturunan Tuhanmu? Karena kami menyembah Tuhan ini dan setiap makhluk itu mesti ada ayahnya, ada keturunannya. Fulan bin Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan bin Fulan. Semuanya ada keturunan. Sekarang kamu ini yang kamu sembah Allah itu, apakah dia ada keturunan? Ya, sebutkan kepada kami dia anak siapa? Siapa keturunannya? Ansib lana rabbak, sif lana rabbak. Kata mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini. Jangan kamu jawab apa-apa wahai Rasulullah. Jawab dengan surah ini. Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu wahai Rasulullah, Allah adalah Maha Esa. Ya, tidak ada ayah, tidak ada anak, tidak ada siapa-siapa, tidak. Allah adalah Ahad, Esa. Tidak ada sebelumnya dan tidak ada sesudahnya. Allah Maha berdiri dengan sendirinya. Ya, tidak ada yang mendahului dan juga tidak ada yang mengakhirinya. Allah adalah Maha Esa, Al-Ahad di sini. Yaitu Qul huwallahu ahad, bahwa dia adalah Esa. Itulah makanya surah ini diturunkan karena pertanyaan orang-orang musyrik. Begitu pula waktu di Madinah. Jadi ketika Rasulullah sudah berhijrah di Madinah, jadi orang-orang Yahudi berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, kami punya Tuhan, yaitu kami menganggap Uzairun ibnullah. Uzair adalah anak lelaki Allah," kata mereka, orang-orang Yahudi. Berkata orang-orang Nasrani bahwa Isa ibnullah. Isa adalah anak Allah, kata orang-orang Kristen. Kata orang-orang Majusi, mereka berkata bahwa Tuhan mereka adalah matahari dan bintang. Jadi ada matahari dan bintang. Dan orang-orang musyrik Mekah mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan mereka adalah berhala-berhala itu yang ada di Ka'bah, yang berjumlah 360 berhala. Dari yang paling hebat Hubal, dan juga ada Al-Lata, Al-Uzza, Manasalas, Nailah, Askab. Itu nama Tuhan-Tuhan orang-orang musyrik. Jadi mereka punya Tuhan itu sendiri. Sekarang siapa Tuhan kamu? Siapa Allah yang kamu sembah? Mesti ada anak siapa? Kan tadi sudah sebut, Uzair anak Tuhan, Isa anak Tuhan, ada matahari, ada bulan, ada Tuhan-Tuhan mereka, yaitu orang-orang musyrik Mekah. Sekarang siapa Tuhan? Maka beritahukan kepada mereka, wahai Rasulullah, Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu wahai Rasulullah bahwa Allah Maha Esa, satu saja. Dia tidak ada duanya, tidak punya anak, tidak mempunyai beranak sesudahnya. Nanti kita lihat dalam ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Nah, itulah makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini atas pertanyaan apa yang ditanyakan oleh orang-orang Quraisy, juga orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeza dengan Tuhan-Tuhan mereka. Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Nah, itu lain, Allah tidak mempunyai anak. Mereka mengatakan Isa anak Tuhan, Allah tidak punya anak. Nah, itu yang ada. Itulah maka Qul huwallahu ahad. Nah, di sini surahnya kita lihat daripada 4 ayat. Nah, daripada 4 ayat dan kesemuanya berkaitan dengan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan surah Al-Ikhlas ini. Di antara fadilat dari surah Al-Ikhlas ini, memang kalau kita lihat dari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Ikhlas ini mempunyai banyak fadilahnya.
Fadilah banyak sekali daripada surah Al-Ikhlas ini. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat di Masjid Madinah, di Masjid Nabawi. Kata Rasulullah kepada para sahabat, "Uhsyudu," kata Rasul. "Berkumpullah kalian, uhsyudu. Berkumpullah kalian. Sa'aqra'u alaikum hadhihi lailah thulutsa Qur'an." Aku akan membacakan kepada kalian malam hari ini 1/3 Quran. Jadi itu ya Rasulullah. Selepas sembahyang Isya, biasa Rasulullah masih berkumpul karena selepas sembahyang Isya biasalah di Masjid Nabawi ada yang mengaji, ada yang bersama membaca Al-Quran, sering menasehati begitu. Tapi malam hari itu Rasulullah meminta kepada mereka syudu, berkumpullah, berhimpunlah kalian. Nah, akhirnya Rasulullah balik, kan rumahnya di masjid, rumahnya di masjid. Akhirnya mereka berkumpul, berhimpun di Masjid Nabawi, mau mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Akhirnya Rasulullah SAW selepas berhimpun semuanya, Rasulullah keluar dan akhirnya membaca kemana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Selepas baca itu Rasulullah balik lagi ke rumah. Rasulullah balik. Akhirnya para sahabat menunggu, terheran. Bukankah tadi Rasulullah cakap bahwa baginda akan membacakan kepada kita 1/3 Quran? Nah, tapi kenapa baginda hanya membaca surah Al-Ikhlas saja? Nah, karena sudah balik. Sesama mereka mengatakan, bukankah baginda tadi mengatakan bahwa dia akan membaca 1/3 Quran? Tapi kenapa hanya membaca Qul huwallahu ahad? Rasulullah sudah balik. Tidak lama selepas itu Rasulullah balik keluar lagi. Kepada akhirnya Rasulullah berkata, bukankah aku mengatakan aku akan membaca kepada kalian 1/3 Quran? Qul huwallahu ta'dilu. Yang saya baca tadi, Qul huwallah ta'dilu, sama dengan 1/3 Quran. Kita membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu sama dengan membaca 1/3 Quran. Makanya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ayajizu ahadukum, sanggupkah seorang daripada kalian membaca 1/3 Quran dalam satu malam? Kata sahabat, ayajizu ahaduna, apakah ada orang yang sanggup membaca 1/3 Quran dalam satu malam? Maknanya baca 10 juz dalam satu malam. Apakah ada yang sanggup? Sahabat mungkin tidak sanggup ketika itu. Makanya Rasulullah SAW ketika berkata begitu, siapa di antara kami yang sanggup wahai Rasulullah? Akhirnya Rasulullah mengatakan, membaca Qul huwallahu ahad sama dengan membaca 1/3 Quran. Kamu baca 3 kali berarti kamu sudah mengkhatamkan bacaan Al-Quran. Oleh itu Rasulullah mewasiatkan kepada kita supaya sentiasa membaca surah Qul huwallahu ahad. Kalau kita pagi baca 3 kali, petang baca 3 kali, bahkan setiap sesudah sembahyang 5 waktu, kita juga dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas tersebut. Surah Al-Ikhlas. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun, ada 3 perkara. Siapa yang melakukannya dengan dalam keadaan beriman, melakukan 3 perkara ini dengan keadaan dia iman, maka dia boleh masuk ke dalam surga dari mana-mana pintu. Min ayyi bab. Jadi boleh dia, siapa melaksanakan 3 perkara nih, dia boleh masuk ke dalam surga. Yang kita lihat, 3 Quran mempunyai 8 bab, 8 pintu surga tersebut. Jadi kalau siapa melakukan 3 perkara ini, dia akan masuk ke dalam surga dari mana pintu saja dia mau pintu yang mana? Mau pintu Firdaus kah, mau pintu Naim kah,
pintu yang kanan, pintu yang kiri, yang depan, yang belakang, dia boleh masuk. Wa zuwija bihuril ain min masya'a, dan dinikahkan, dikawinkan dia dengan bidadari yang mana dia suka. Yang mana dia suka. 2 perkara. Dia melakukan 3 perkara, maka dia masuk surga dari mana pintu, dan dinikahkan dengan bidadari dengan mana-mana bidadari yang dia suka. Apa 3 perkara tersebut? Apa 3 perkara? Man afa an qatilihi, siapa yang memaafkan orang yang membunuhnya. Misalnya ada orang yang dibunuh, tapi dia sebelum misalnya dicabut nyawanya, dia sudah memaafkan dan memberitahu keluarganya, aku maafkan dia. Dimaafkan orang yang membunuhnya tersebut. Sama seperti siapa? Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ibn Affan ketika dibunuh oleh para pelampau, Sayyidina Utsman memaafkan mereka. Makanya Sayyidina Utsman termasuk ahli surga. Termasuk ahli surga. Jadi satu perkara pertama adalah memaafkan orang yang membunuh. Yang keduanya adalah ada dainan khafiyan. Man ada dainan khafiyan, yang membayar, melangsaikan hutang secara senyap-senyap. Ada orang berhutang, dia tahu orang tersebut berhutang, akhirnya dia membayarkan hutang tersebut tapi sembunyi-sembunyi, senyap-senyap. Dia tidak beritahukan. Seolah-olah orang yang menerimanya tadi itu mendapatkan wariskah, mendapatkan apa. Jadi dia tidak perasan. Tidak perasan, hutangnya sudah dibayarkan. Ini mustahiki. Yang kedua. Jadi siapa yang membayar hutang secara senyap-senyap atau secara sembunyi-sembunyi. Dan yang ketiganya, man qara'a ba'da salawati, dan sesiapa yang membaca selepas sembahyang 5 waktu, qul huwallahu ahad asyara marat, 10 kali qul huwallahu ahad. Ya, sesiapa yang membaca qul huwallahu ahad selepas sembahyang 10 kali, maka dia akan masuk ke dalam surga daripada pintu yang mana saja, dan juga akan dikawinkan, dinikahkan dengan bidadari yang mana saja dia suka. Itu sabda Rasul. Jadi 3 perkara. Maknanya selepas sembahyang bacalah qul huwallahu ahad 3. Bukan berarti 3 perkara semuanya, tidak. Karena apa? Sesudah bercakap demikian, bersabda demikian Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar berkata, istilahnya menyampuklah. Kata Abu Bakar kepada au ihdahunna, kata Abu Bakar, au ihdahunna, atau salah satu daripada 3. Bukan 3 saja, kan Rasulullah mengatakan salasun, 3 perkara yang dilakukan. Memaafkan pembunuh, membayarkan hutang secara senyap, dan membaca 10 qul huwallahu ahad selepas sembahyang. Itu Rasulullah 3 perkara. Tapi Sayyidina Abu Bakar mungkin melihat terlalu ramai, terlalu banyak 3 perkara tersebut. Maka kata Abu Bakar ditambah au ihdahuna, atau mungkin salah satunya saja wahai Rasulullah. Yani sama ada satu saja, memaafkan sajakah, atau membayarkan hutang secara senyap, atau membaca 10 qul huwallahu ahad. Jadi boleh masuk ke dalam surga dari mana-mana pintu, dan juga dinikahkan dengan mana-mana bidadari. Kata Rasulullah au ihdahunna, mengikuti apa yang dicadangkan oleh Abu Bakar. Jadi boleh yang mana-mana dengan bacaan tersebut. Makanya qul huwallahu ahad tadi dibaca. Kita membaca selepas setiap salat maktubah 10 kali, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu-pintu mana yang kita sukai, dan akan dikawinkan dengan bidadari, dengan mana-mana bidadari yang kita sukai. Itulah dari surah qul huwallahu ahad, fadilatnya. Fadilat qul huwallahu ahad yang selalu kita baca. Karena surah ini sentiasa ini selalu kita baca. Termasuk surah-surah atau ayat-ayat lazim. Termasuk surah atau ayat-ayat lazim yang selalu kita baca. Kita baca atau sering kita baca. Karena salah satunya juga surah Ahad ini semuanya masuk ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat juga
bahwa ada seorang imam di masjid ketika di Madinah. Imam ini ketika sembahyang, ia mengimami para jamaahnya, tapi dia setiap rakaat selalu membaca Qul huwallahu ahad. Ya, setiap sembahyang, misalnya sembahyang maghrib kan, maghrib jahar kan, kalau sembahyang zuhur, asar tidak jahar, kita tidak tahu apa yang dia baca. Sekarang maghrib, isya, subuh. Jadi setiap baca selepas waladdallin amin, terus dia baca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai, dia baca surah yang lain, bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja. Setiap rakaat begitu. Rakaat yang kedua dia baca juga qul huwallahu ahad. Selepas itu baca watini wa zaitun. Isya begitu, subuh begitu. Jadi sentiasa setiap rakaat dia baca Qul huwallahu ahad. Akhirnya jamaahnya komplain kepada dia. Wah imam, kamu kenapa baca selalu begitu? Baca satu sajalah. Qul huwallahu ahad baca, atau nanti kamu baca wadduha sajalah. Jangan dua-dua seperti begitu. Kenapa kamu baca dua-dua? Qul huwallahu dibaca, wadduha juga dibaca. Akhirnya saya tidak mau, saya akan baca itu juga. Katanya, kalau kamu mau ikut saya seperti imam saya akan lakukan itu. Saya tidak akan berhenti. Saya akan membacanya seperti begitu. Maukah, tidak maukah kalian, saya akan lakukan. Kalau kalian tidak mau, cari imam yang lain. Akhirnya katanya. Akhirnya jamaahnya memang tidak ada imam yang lebih afdal darinya. Mereka melihat bahwa imam ini adalah imam yang paling baik. Jadi tidaklah mereka akhirnya mencari imam yang lain, tidak ada. Akhirnya mereka menerima imam tersebut. Hanya perkara tersebut diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, imam kami begini dan begitu. Selalu baca Qul huwallahu ahad. Selalu baca Qul huwallahu ahad. Akhirnya dipanggil imam tersebut. Wahai imam, kenapa kamu tidak dengar cakap jemaah? Jemaah cakap kamu selalu baca Qul huwallahu ahad setiap rakaat. Jemaah komplain tersebut. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu melakukannya? Kata imam tersebut, uhibbuhu, aku mencintai surah ini. Ini mencintai surah Al-Ikhlas. Aku mencintai surah Al-Ikhlas. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu terhadap surah Al-Ikhlas memasukkan engkau ke dalam surga. Nah, lihat. Cinta kita ke dalam surah Al-Ikhlas itu memasukkan kita ke dalam surga. Nah, itulah kelebihannya surah Al-Ikhlas tersebut. Karena banyak kelebihan yang dilihat oleh Rasulullah SAW, yang diberitahukan oleh Rasulullah tentang surah Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maka mesti kita membanyakkan membaca Qul huwallahu ahad. Ketika Rasulullah dalam peperangan Tabuk tahun ke-9 Hijrah, Tabuk di utara Madinah, antara Madinah dengan Jordan sekarang. Jadi ketika itu akan berperang dengan kerajaan Rum, kerajaan Rum pada tahun ke-9 Hijrah. Jadi jauh itu dari Madinah ke Tabuk. Jadi pada satu hari mereka pagi-pagi Rasulullah dengan para sahabat melihat matahari terbit dengan panasnya tidak seperti panas biasa. Begitu juga bulan yang tadi malam yang pergi tidak seperti biasanya. Terangnya macam redup-redup. Matahari paginya redup, tidak terlalu panas. Bulannya ketika dia maknanya masuk tidak nampak terlalu jelas. Bulan dan juga bintang-bintang. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah juga memerhatikan seperti itu. Kenapa hari ini matahari tidak terlalu panas? Nah, kebetulan datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang menjumpai Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa yang berlaku? Matahari kenapa dia macam redup? Dia tidak terlalu panas. Bulan juga terkadang samar-samar, tidak terlalu jelas. Apa yang berlaku? Kata malaikat Jibril, itu sahabatmu di Madinah.
yang bernama Muawiyah ibnu Muawiyah. Jadi ada sahabat Nabi yang bernama Muawiyah ibnu Muawiyah. Dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, 70.000 malaikat turun ke bumi untuk sembahyang jenazah ke atasnya. Makanya kamu lihat matahari redup, tidak terlalu panas, karena di situ ada 70.000 malaikat yang turun untuk mengantar jenazah Muawiyah ibnu Muawiyah. Akhirnya ditanya oleh malaikat Jibril, bagaimana kamu mau sembahyang, ikut sembahyang jenazah untuk Muawiyah ibnu Muawiyah? Padahal Nabi Muhammad di Tabuk nih, ratusan kilometer dari Madinah. Ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, engkau mau sembahyang dia kah? Dia ada di Madinah, Nabi Muhammad ada di Tabuk. Ada di Tabuk. Katanya kamu mau sembahyang dia ke Madinah? Kata Rasulullah, ya saya boleh, kalau boleh sembahyang, sembahyanglah. Akhirnya malaikat Jibril memukulkan dengan sayapnya bumi, dan bumi menjadi sempit, dan di situ ada Madinah. Rasulullah sembahyang situ, seolah-olah Rasulullah berada di Madinah. Jadi bumi disempitkan, dilipat semacam itu. Madinah dengan Tabuk jadi sama. Rasulullah sembahyang jenazah untuk Muawiyah ibnu Muawiyah. Selepas sembahyang balik lagi semula, ya kan? Nah, di sini Rasulullah akhirnya bertanya kepada Jibril, apa yang dia lakukan, wahai malaikat Jibril? Kenapa dia sampai mempunyai kehormatan seperti itu? Kenapa dia sampai mempunyai kemuliaan seperti itu? Sampai ribuan malaikat turun. Dijawab oleh malaikat Jibril, dia ini sentiasa membaca Qul huwallahu ahad. Dalam pergerakan dia, dalam jalannya dia, dalam duduknya dia, dalam berdirinya dia, dalam tidurnya dia, senantiasa membaca Qul huwallahu ahad. Lihat, itu kemuliaan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang membanyakkan bacaan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu yang itulah fadilah. Banyak fadilah daripada surah Qul huwallahu ahad itu. Sebagaimana juga kita ketahui, siapa membaca 10 kali surah Qul huwallahu ahad, bukan dalam sembahyang, Qul huwallahu ahad Allahu samad 10 kali, maka banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya satu istana di surga. Siapa yang membaca 20 kali akan dibangun 2 istana. 30 kali akan dibangunkan 3 istana. Para sahabat berkata, Sayyidina Umar khususnya, kalau begitu wahai Rasulullah, kita banyaklah kan baca. Kalau 10 dapat 1 istana, 22 istana, 33 istana. Kalau begitu kita banyak bacalah, 100 kah, 1000 kah? Maka kalau 1000 berapa istana? Kata Rasulullah SAW, bacalah, karena Allahu aksar, Allah lebih banyak lagi. Bagi 1, 2, 3 mudah saja. Kalau kamu banyak akan dapat banyak juga. Ya, begitu disebut. Itulah dari surah Al-Ikhlas ini, kelebihan dan juga sebabnya. Ketika kita membaca ayatnya di sini, yaitu dengan dimulakan dengan Qul, katakanlah. Di dalam Al-Quran ini kita jumpai ada 5 surah yang dimulakan dengan Qul. 5 surah yang dimulakan dengan Qul, katakanlah. Yang pertama Al-Ikhlas ini. Yang keduanya Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiganya An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Yang keempatnya Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kelimanya surah Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinn. Katakanlah oleh engkau wahai Rasulullah, sesungguhnya telah mendengar yang kamu baca Quran itu sebahagian segolongan daripada jin. Qul semuanya dikatakan dengan perkataan Qul tadi. Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul uhiya ilayya. Nah, sesudah itu Allah ini selain daripada Dia Maha Esa, tidak ada siapa-siapa dengannya, Dia juga adalah Allahus Samad.
tempat untuk memohon hajat kita. As-Samad, tempat untuk yang memohon. Jadi apa saja hajat kita tumpukan, kita akan meminta kepada Allah. Jadi dengan Allahus Samad, tempat memohon. Oleh itu Tuhan atau berhala yang disembah oleh kaum Nabi Hud yang berbangsa Arab, karena Nabi Hud termasuk Nabi yang berbangsa Arab. Ada 5 Nabi yang berbangsa Arab, asal daripada orang-orang Arab, yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka semuanya berbangsa Arab, berbangsa Arab. Jadi Tuhan yang disembah oleh bangsa Hud ini, yang dikatakan sebagai bangsa Ad, itu adalah salah satu namanya Somad, Tuhannya itu. Karena mereka menyembah 3 berhala, 3 Tuhan menurut mereka, menurut kita berhala lah. Somad, Somud, dan Hira. Somad, Somud, dan Hira. Artinya orang Arab sudah mengenal Somad ini, yaitu tempat untuk meminta. Apapun hajat kita meminta ke Somad ini. Ya, orang Arab yang dulu sudah meminta seperti itu. Tapi malangnya mereka mentajsidkannya, menjadikan dia berhala. Kalau kita orang yang beriman tidak mentajsidkan. Allahus Samad, sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi. Yang kalau kita meminta kepadanya kita akan dikurniakan. Nah, itu Allahus Samad. Maka dari itu kita tidak membayangkannya, tidak menjadikan bentuk. Tapi umat kaum Hud menjadikannya. Maka dari itu mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Tuhan-tuhannya orang kaum Nabi Nuh. Karena berhala pertama kali diciptakan, pertama kali wujud itu waktu zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum zaman Nabi Nuh tidak ada berhala. Nah, mula-mula adanya berhala yaitu pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, di mana di sana ada 5 berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh, yaitu Ya'uk, Nasra, Yaghus, itu nama-namanya. Nah, itu yang disembah. Nah, sembahan yang Nabi Saleh Hud tadi namanya Somad. Nah, itu karena apa? Tempat meminta. Di sini dikatakan Allahus Samad, bahwa kita menginginkan sesuatu, apa suka yang kita inginkan, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang memahami as-samad itu artinya samad, yaitu lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Karena dikatakan seolah-olah ia sebagai penjelasan. Apa makna samad? As-samad itu lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu di pemahamannya. Karena beberapa makna dari samad ini sangat banyak. Sebagaimana dipahami oleh para ulama. Karena dikatakan samad, sod, mim, dal ini mempunyai beberapa makna. Mempunyai beberapa makna. Tetapi yang kita lihat di sini samad adalah tempat kita memohon. Apapun keinginan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita memperakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa, satu, tidak ada apa-apa yang bersamanya, tidak punya anak, tidak punya istri. Karena orang-orang musyrik Mekah, mereka menjadikan Allah mempunyai anak inas, perempuan-perempuan, anak-anaknya perempuan. Itu sangat keji apa yang disebutkan oleh orang-orang musyrik tersebut, semua mengatakan Allah mempunyai anak. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis qudsi ada berfirman, "Kazzabani abdi, hambaku telah berdusta tentang aku, padahal dia tidak patut melakukannya. Syatamani abdi, hambaku telah mencaci aku, padahal dia sepatutnya tidak layak untuk mencaci aku." Makanya dikatakan Allah ini adalah Maha Penyabar, As-Sabur. Kita baca dalam kita punya Asmaul Husna kan, yang terakhir Was-Sabur, Maha Sabar. Allah Maha Sabar. Kenapa? Karena makhluk yang diciptakannya telah mendustakannya dan juga telah mencaci, menghinanya. Tapi Allah sabar. Kenapa disanakan? Kazzabani, ketika hambaku mendustakanku,
Karena dia berkata bahwa dia tidak akan dihidupkan semula. Ketika sudah mati, dia tidak akan dihidup semula. Mati saja, sudah jadi tanah, jadi batu, bahkan sudah tidak ada kehidupan semula. Ini kadzabani, dia mendustakan aku. Sedangkan aku mengatakan bahwa nanti kamu akan dibangkitkan semula. Yang satu demikian. Yang keduanya adalah syatamani, dia menghina aku. Dia mencaci aku yang telah menciptakannya. Kemudian aku memberikan dia makan dan minum, tetapi dia menyembah yang lain. Karena dia menyembah yang lain. Orang Quraisy Mekah menyembah Al-Lata, menyembah Hubal, menyembah Manassalasa, tidak menyembah Allah. Padahal Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberi makan, Allah yang memberi minum. Tetapi kenapa menyembah yang lain? Ini dikatakan syatamani. Dia telah menghina, telah mencaci aku. Padahal aku yang memberi dia makan. Makanya orang Quraisy menjadikan berhala tersebut Tuhan-Tuhan mereka. Pertama sekali orang-orang Mekah menjadikan ada Tuhan berhala ini lebih kurang pada 300 sebelum Masehi. Mereka memasukkan berhala di Ka'bah. Sebelumnya waktu zaman Nabi Ibrahim dengan keturunannya belum ada di sana Ka'bah itu berhala-berhala. Pertama sekali yang memasukkan berhala ke Ka'bah tersebut adalah Amir ibn Harisah, yaitu sesudah mengalahkan keturunan Nabi Ismail di sana, yaitu dari Bani Khuza'ah. Dia membawa Hubal, Tuhan dia dari Syam, Balta'ah, dari negeri Balta'ah, karena dia sudah sembuh dari penyakitnya ketika dia berada di sana. Dibawalah berhala itu dan disimpan di Ka'bah. Dia pertama sekali yang menyimpan Ka'bah, menyimpan berhala di Ka'bah. Maka itu zaman Nabi berhalanya sudah ada 360. Lihat, artinya syatamani. Aku menciptakan dia, kemudian dia menyembah yang lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha sabar. Tidak ada yang lebih sabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dia memberi makan, tetapi yang dia orang lain atau manusia menyembah yang lainnya. Maka lam yalid walam yulad dan walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu mesti kita camkan dalam pikiran dan iktikad kita, bahwa Allah tidak menyerupai siapa-siapa. Tidak ada menyerupai. Lam laisa kamislihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang di Masjid Nabawi. Seorang sahabat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Orang itu yang tadi sedang sembahyang, kemudian dia berdoa di dalam sembahyangnya. Dia membaca doa di dalam sembahyangnya. Allahumma inni as'aluka asyhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Orang itu cakap sedang sembahyang. Nabi dengan sahabatnya mendengar apa yang dia cakap. Artinya ketika mendengar seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya bersabda, dia sudah membaca Ismullahil A'zam, nama Allah yang Maha Agung. Dia membaca tadi. Kalau dia meminta akan dikabulkan. Kalau dia berdoa akan dimakbulkan apa yang dia hajatkan tersebut. Dengan membaca itu. Dikatakan Allahumma inni as'aluka ushiduka la ilaha illa anta lam yalid wa lam yulad al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dia membaca itu, kalau dia berdoa maka dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca seperti ini. Karena tadi ini juga kita memahami bahwa tidak semua yang tidak dilakukan Rasulullah itu kalau kita lakukan bid'ah. Karena kalau kita lihat ini sahabat yang buat, bukan dari Nabi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkannya.
Artinya selagi bersama dengan ajaran agama Islam itu tidak ada halangan. Nah, kita boleh melakukan perbuatan selagi tidak bercanggah, tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang suci ini. Nah, itulah kita sedikit sebanyak apa yang kita peroleh daripada surah Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan kita sentiasa mengamalkannya sehingga kita mendapatkan fadilat yang luar biasa dengan membaca surah Al-Ikhlas ini. Sebelum tidur Rasulullah SAW selalu membaca sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum tidur Rasulullah membaca dengan membuat tangannya membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Selepas itu Rasulullah meniup pada tangannya tersebut dan mengusap dari atas kepala, muka Rasulullah dan badan yang boleh disentuh. Membaca setiap malam. Nah, sebelum tidur selalu membaca seperti itu. Makanya kita sebaiknya sering membaca Qul huwallahu ahad di mana saja. Dengan demikian kita akan mendapatkan sebagaimana yang diperoleh oleh Muawiyah ibni Muawiyah, kehormatan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala lauhi rahmaniyatika allazi katabta fi qalami rahimiyatik wa midada rahmuniyatika wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.